Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, hari Selasa 23 November 2021, Bapak Ibu Saudara akan ditemani oleh saya, Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini tentang melayani. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama, melayani, mengasihi, mengampuni. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, dalam segala kelemahan dan kekurangan kami ini,
agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Diberkatilah kita yang membaca dan mendengarkan serta melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Saudara terkasih, pernahkah saudara memiliki pengalaman dimarahi oleh bapak ibu guru saudara ketika saudara berada di bangku sekolah? Saya ingat waktu saya SMP, saya pernah mengikuti pelajaran sejarah. Guru yang mengajar pelajaran ini terkenal galak. Pada suatu pertemuan pelajaran, dia memanggil satu persatu siswa dan siswi di kelas kami untuk maju ke depan kelas. Guru sejarah kami ini mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan menyangkut pelajaran sejarah di minggu yang lalu. Bila kami bisa menjawab dengan benar, maka kami akan mendapatkan tambahan nilai. Jika tidak, maka kami bukan sekedar tidak mendapatkan tambahan nilai, tetapi kami akan dimarahi, dibentak-bentak. Sekalipun kontroversial, tetapi cara ini terbukti ampuh. Hampir sebagian besar siswa ketika menjelang pelajaran sejarah sudah mempersiapkan diri dengan menghafal pelajaran di minggu yang lalu. Dengan cara ini, ternyata persentase nilai sejarah di kelas kami rata-rata membaik. Masa-masa itu telah berlalu. Saya mulai merenung. Dahulu ketika kami belajar sejarah, itu semua kami lakukan karena kami takut dimarahi. Kami berusaha menjadi orang yang menyenangkan guru kami dengan terpaksa. Pada akhirnya, meskipun nilai rata-rata pelajaran sejarah kelas kami baik, semuanya itu tidak dihasilkan dengan kecintaan kami pada pelajaran sejarah itu sendiri, melainkan karena ketakutan kami pada kemarahan guru kami. Saudara terkasih, sebetulnya kita adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk melayani dimanapun kita berada, termasuk di masyarakat maupun di dalam gereja. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Pertanyaannya, kepada siapakah kita harus takut dalam melayani? Kepada Tuhan atau kepada manusia? Takut kepada Tuhan sungguh berbeda dengan takut kepada manusia. Takut pada Tuhan bukanlah seperti ketika kita takut pada guru, atasan, atau orang yang memiliki wewenang. Takut akan Tuhan adalah sikap menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan dalam kesetiaan. Tuhan itu maha kuasa. Ia tidak terbatas, sedangkan kita adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Daud di dalam Mazmur 25 ayat 14 lebih menyukai menggunakan frasa bergaul karib. Takut bukan berarti bawahan pada atasan, melainkan seperti seorang sahabat. Takut pada Tuhan dalam pergaulan yang karib seperti perasaan tidak enak hati kepada orang lain. Misalnya, ketika kita bertemu ke rumah seseorang dan orang itu menawarkan makanan, ada rasa sungkan atau tidak enak hati. Ada kalanya kita akan merasa malu jika sewaktu-waktu kita mengecewakannya. Daud dalam mazmurnya memberikan kita keyakinan ketika kita takut pada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita. Ada kalanya kita merasa bahwa pelayanan yang kita lakukan ini sedikit demi sedikit dianggap terasa seperti beban bagi kita.
Pelayanan membuat perhatian kita kepada keluarga menjadi berkurang. Pelayanan membuat pekerjaan sehari-hari kita menjadi tersendat. Pada akhirnya kita sendiri menjadi kurang fokus dalam melayani Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang bisa kita ambil di tengah kondisi sulit seperti ini. Jalan yang Tuhan tunjukkan bukanlah sembarangan jalan, melainkan jalan yang menuntun pada kebahagiaan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 25 ayat 12. Ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan dengan takut akan Dia, kita mungkin akan melalui pergumulan-pergumulan berat. Tetapi pergumulan-pergumulan berat ini akan menuntun kita pada kebahagiaan sejati. Ada sebuah kisah begini. Hiduplah seorang raja yang tidak memiliki putra. Ia mendambakan seorang putra yang bisa menjadi ahli warisnya. Maka ia memberikan pengumuman kepada para pemuda di kerajaan itu untuk segera mendaftarkan diri menjadi calon putra raja. Syarat yang diajukan oleh raja adalah pemuda itu harus berpenampilan menarik dan berpakaian rapih layaknya putra mahkota. Seorang pemuda miskin mendengar pengumuman itu. Bagi dia ini adalah sebuah kesempatan berharga. Ia berusaha sekuat tenaga mengumpulkan uang untuk membeli pakaian baru. Dengan jerih lelah, akhirnya pemuda ini mendapatkan pakaian baru untuk berjumpa dengan raja. Dalam sebuah perjalanan ke kerajaan, ia melihat seorang pengemis tua dengan pakaian compang-camping dan kedinginan. Para pemuda yang melintasi daerah itu nampak acuh pada pengemis tua itu. Tidak sedikit orang-orang menyenggol pengemis itu ketika berjalan kaki. Melihat keadaan seperti itu membuat pemuda ini tersentuh. Meskipun sedih, ia akhirnya memberikan baju barunya itu kepada pengemis itu. Sebagai gantinya, pemuda ini memakai baju compang-camping pengemis itu. Pemuda ini merasa bahwa kesempatannya untuk menjadi putra mahkota tidak lagi terbuka. Tetapi ia sudah berjalan begitu jauh. Setidaknya ia bisa melihat siapa putra mahkota yang terpilih di kerajaan. Tak lama, tibalah ia di kerajaan itu. Sudah banyak pemuda-pemuda tampan dengan pakaian yang menarik. Hanya pemuda ini saja yang memakai pakaian compang-camping. Dari dalam istana keluarlah sosok raja keluar istana dengan menggunakan jubah dengan penutup kepala. Semua orang berdecak kagum dan riuh memenuhi halaman kerajaan itu. Sang raja berjalan di kerumunan itu dan menarik pemuda berpakaian compang-camping ini ke dalam istana. Pemuda-pemuda lain hanya berdiam diri dan merasa bingung. Di dalam perjalanan, raja membuka jubahnya dan berkata, "Terima kasih untuk pertolonganmu tadi. Aku adalah pengemis tua itu. Sudah beberapa hari aku menyamar sebagai pengemis. Aku tidak menjumpai seorang pun pemuda dermawan seperti dirimu. Jadilah putra mahkotaku." Saudara terkasih, setiap keputusan atau jalan yang kita ambil dengan takut akan Tuhan tidak pernah kita pahami. Terkadang keputusan itu terlihat merugikan kita, tetapi jalan yang Tuhan siapkan sesungguhnya menuntun kita pada kebahagiaan sejati. Ketika kita takut akan Tuhan, kita tidak lagi merasa terpaksa dalam melayani. Hati kita akan bersuka cita, bahkan kita akan melakukan pelayanan melebihi tuntutan yang diberikan kepada kita. Kita melakukannya dengan tidak bersungut-sungut, melainkan dengan keyakinan iman bahwa Allah akan menyertai dan memperlengkapi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sekali lagi Engkau mengingatkan kami, agar kami di dalam pelayanan yang kami lakukan, dimanapun kami berada, hati kami terikat kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kami takut akan Tuhan, bukan seperti kami takut kepada atasan, tetapi kami menyerahkan hati dan pikiran kami di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi panggilan kami, yang sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kami. Semuanya itu dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus ikhlas. Tuhan, di dalam syafaat ini kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit.
baik kami yang secara pribadi menyebutkannya sekarang ini di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, maupun mereka yang tidak tersebutkan. Kami percaya Tuhan hadir di dalam rasa sakit dan pengalaman sakit yang mereka sedang rasakan, untuk memberikan kekuatan kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa Engkau lebih berkuasa dibandingkan sakit penyakit itu. Dan biarlah mereka terus berpegang teguh kepada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera atas kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat kami dan para simpatisan kami GKI Taman Cibunut Bandung yang berusia lanjut. Kami percaya Tuhan hadir sebagai sahabat, menjaga mereka, menghiburkan mereka, agar mereka tidak kesepian atau tidak merasa kurang diperhatikan. Kami percaya Tuhan juga memanggil setiap orang untuk bisa menjadi sahabat bagi sahabat-sahabat kami yang berusia lanjut ini. Kami berdoa supaya mereka tetap terus memelihara iman percaya mereka kepada Tuhan. Hati mereka tetap terikat kepada Tuhan. Mereka dapat menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kegiatan yang akan kami tempuh dan akan kami kerjakan di dalam satu hari ini. Kami percaya Tuhan akan menuntun dan menyertai kami, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan, dan kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Berkatilah gereja kami, GKI Taman Cibunut Bandung, agar kami benar-benar dapat menjadi garam dan terang di tempat di mana Tuhan percayakan kami untuk berada di sana. Berkatilah bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami ini tetap menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa pagi pada hari ini. Hari ini dan selama-lamanya kami serahkan perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.